wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, plus dulu buat Anda semua ya. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang wanita. Menanggapin hal ini Bapak Ibu, ya, maka dalam bentuk rasa kepedulian, cinta kasih, Keling Indonesia kepada kaum wanita, maka dengan bangga hari ini Keling Indonesia mempersembahkan sebuah acara seminar dengan tema kanker serviks. Pembicara berikut ini begitu spesial kita datangkan dari Bandung Bapak Ibu, khusus buat kita semua. Baik Bapak Ibu, berikan penghargaan yang tulus. Mari kita sambut dengan berdiri Diamond Manager Dr. Nila Farah Diba Sucipto, God Leaders Club. Tepuk tangan di atas. Tunjukkan semangat Anda. Boleh yang wanitanya sedikit bergoyang? Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Wanita ingin bersenang-senang ya. Girl wanna have fun. Karena pada dasarnya wanita yang bersenang-senang adalah wanita yang pastinya sehat. Betul ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Materi kita pertama, apabila Anda tidak mau terkena kanker serviks, maka apabila ditanya apa kabar, jawabnya sehat sambil berdiri ya. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Itu bercanda ya, materi bercanda. Oke, pada siang hari ini saya senang sekali ya, begitu antusias sekali ruangan ini yang tadinya saya pikir nggak begitu ramai, ternyata ramai sekali ya. Kita akan membahas satu materi Bapak Ibu yang sebenarnya sangat penting dan sangat krusial sekali, yaitu tentang kanker serviks atau kanker mulut rahim. Sering dengar? Sering ya, karena memang ini satu penyakit yang sudah menjadi momok ya, terutama di negara-negara berkembang, terutama Indonesia. Nah, sebenarnya kanker serviks kenapa menjadi begitu penting untuk dibahas, sehingga kita semua harus mengetahui sebenarnya apa penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya ya. Siap untuk belajar hari ini? Oke, nah kenapa begitu penting? Kita lihat dulu slide. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata kanker serviks itu merupakan kanker kelima. Kanker urutan kelima terbanyak di dunia. Nah, kalau untuk wanita, dia penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Cuman ada satu hal penting, itu bahwa di Indonesia penyebab kematian nomor 1 itu adalah kanker serviks. Jadi kalau di dunia itu nomor 2, kalau di Indonesia kanker serviks penyebab kematian nomor 1. Kemudian fakta berikutnya, next. Nah, 80% itu terjadi di negara berkembang, termasuk negara kita ini. Jadi Indonesia itu banyak sekali yang menderita kanker serviks. Next, kita bisa lihat lagi. Selanjutnya. Next. Nah, lalu satu fakta menyebutkan kalau di Indonesia, next kita bisa lihat, sekitar 1:2000 wanita. Jadi 1:2000 wanita itu terkena kanker serviks. Itu saking banyaknya ya. Dan salah satu fakta dari Dinas Kesehatan, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini fakta dari Dinas Kesehatan Bapak Ibu, bahwa sekitar Indonesia itu sekitar 15.000
itu yang ditemukan, dan setiap tahun itu 8.000 yang meninggal karena kanker serviks. Jadi kalau kami seperti saya senternya di Bandung ya, bergelut dengan wanita-wanita yang banyak menderita kanker serviks, itu setiap hari ada saja, dan setiap hari ada saja yang meninggal. Sehingga kita di ruangan ini terutama, setelah kita tahu, nanti kita akan sharing ke teman-teman kita di luar ya. Kita siap membagikan pengetahuan kita, betul? Nah, jadi yang menyebabkan sebenarnya kenapa wanita Indonesia kurang ya tentang kanker serviks ini, karena satu juga dari Dinas Kesehatan Bapak Ibu yang melakukan screening itu hanya sekitar 5% saja. Jadi di bawah 5%. Sedangkan negara-negara maju di luar sana itu angka screening itu sudah di atas 80%. Sehingga kita tuh kecil sekali. Sehingga nggak ketahuan. Dan satu hal lagi, orang Indonesia tuh paling takut ketahuan sakitnya, betul? Jadi malas periksa ya. Ngaku nih semua nih ya. Abis ini saya pap smear semua ya. Oke, next kita bisa lihat. Nah, sebenarnya apa itu kanker serviks? Nah, istilah serviks itu mulut rahim. Nah, jadi kanker yang terdapat di mulut rahim. Artinya, mulut rahim itu adalah bagian antara liang vagina. Nah, kita hari ini agak bicaranya lebih ilmiah ya, sehingga kalau saya menyebutkan atau terlihat gambar-gambar yang agak sedikit gimana gitu ya. Jadi kita untuk belajar ya, betul ya, terutama bapak-bapak ini ya. Jadi kanker serviks atau mulut rahim itu terletak antara liang vagina dan rahim. Jadi antaranya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di mana serviks itu berada ya. A canal through the cervix connects the uterus to the vagina. Ini vagina, ini rahim. Most cervical Nah, cancer pintu start in the masuknya surface itu cells of the serviks. cervix. Nah, ini dia. Dilihat dari Be sure bawah. and talk to your doctor about ways to reduce your risk of cervical cancer. Oke. Next. Nah, sudah bisa kebayang di mana mulut rahim atau serviks sudah ya? Nah, kita bisa lihat lagi selanjutnya. Next. Nah, jadi serviks itu adalah organ wanita yang berada antara vagina dan juga rahim, di antaranya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa kita tahu bahwa bagian itu berbentuk kerucut ataupun silinder. Jadi ada bagian rahim yang menonjol sedikit ke vagina. Nah, itu dia serviks. Dan serviks ini kita bisa lihat ya, ada bagian-bagiannya. Next, kita bisa lihat lagi. Nah, bagian yang menonjol, nah ini ada yang di kotak. Di dalam kotak itu adalah serviks. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bagian yang menonjol keluar itu namanya ektoserviks istilahnya ya, bagian rahim yang keluar. Lalu bagian yang seperti rongga ini namanya cervical canal atau kanalis cervicalis. Dan ini ostiumnya, pintu keluarnya. Nah, daerah inilah yang sering terjadi kanker. Nah, next kita bisa lihat. Nah, ini potongan melintangnya. Nah, ini dia. Lanjut. Nah, jadi secara anatominya, letaknya. Sekarang kalau dilihat pakai mikroskop, Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kalau diperbesar dengan mikroskop, itu ada dua epitel. Nah, epitel itu lapisan yang melapisi sel-sel kulit kita, sel kulit dan sel-sel di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, di sini ada dua epitel, epitel vagina dan juga epitel rahim. Jadi ada peralihan di situ, betul? Nah, kita bisa lihat, ini gambar saya perbesar lagi. Next. Nah, ini dia, ini kerongga vagina, ke sini kerongga rahim. Nah, rongga rahim itu epitelnya berbentuk silinder. Nah, dia beralih ke epitel squamosa namanya ya, epitel berlapis. Nah, dia itu ada yang namanya transformation zone atau daerah peralihan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, ini sangat penting, daerah peralihan ini yang sering cikal bakal terjadinya kanker serviks. Jadi daerah sinilah dia. Kita sebut namanya zona transformasi atau transformation zone. Nah, daerah sini daerah yang sangat rentan sekali apabila terkena virus, lalu dia bermutasi. Sel-selnya berubah menjadi sel ganas. Sehingga itulah dia terjadinya kanker serviks.
Next, kita bisa lihat. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kanker serviks ini bisa dideteksi secara dini. Jadi bisa ketahuan sebenarnya sebelum dia jadi kanker. Ada nama stadiumnya namanya prakanker. Nah, sehingga itu sebenarnya bisa ketahuan dan itu bisa sembuh. Nah, hebatnya lagi produk-produk Keling berkolaborasi di situ. Jadi produk-produk Keling itu bisa membuat kanker serviks menjadi sembuh. Nah, itu bisa kita buktikan ya. Nah, kebanyakan di negara kita itu ketahuannya sudah stadium lanjut rata-rata. Jadi ini posisinya ya pada saat diperiksa dan ini di dalam. Yang putih ini kemungkinan besar benang ya, benang IUD ya. Nah, inilah dia. Salah satu jenis kanker serviks. Next. Nah, ini gambaran kondisinya. Ini kondisi kankernya kalau sudah keluar. Jadi kan dia posisinya di dalam ya. Nah, kalau dia sudah keluar dia seperti bunga kol. Nah, ini gambarannya. Kita bisa lihat, ini normal. Nah, gambarannya kalau udah keluar dia akan seperti bunga kol. Next. Nah, apa saja sebenarnya faktor risiko sehingga seseorang itu terkena kanker serviks? Ini perlu kita ketahui. Yang pertama, karena penyebabnya adalah infeksi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah buang air di kloset yang kurang bersih. Karena itu menularkan virusnya, bukan kankernya, virusnya. Nah, kita terpapar virus. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang kedua merokok, gaya hidup. Merokok itu memperbesar kemungkinan kanker serviks 2 kali lebih besar dari orang yang tidak merokok. Nah, jadi yang merokok kurangi ya. Nah, karena bisa terkena kanker serviks. Selanjutnya, nah, berhubungan seksual usianya sangat dini, sangat muda. Karena apa? Karena transformation zone-nya tadi yang kita lihat di slide sebelumnya, masih ingat? Nah, dia belum siap, dia belum matang, sehingga dia gampang sekali bermutasi menjadi sel ganas. Terutama anak-anak di bawah 16 tahun. Ya, next. Nah, bergonta-ganti pasangan, itu tentu. Karena ini meningkatkan resiko kita terpapar virus. Kita terpapar lagi virus-virus yang menyebabkan kanker serviks karena multi partner seksual. Bisa saja partner seksualnya sudah punya virusnya ya, jadi menularkan kepada pasangannya. Next, infeksi menular seksual, jadi dari penyakit-penyakit lain. Karena penyakit yang menyebabkan kanker serviks atau kanker mulut rahim, itu strainnya banyak sekali ya. Next, kita bisa lihat lagi. Tukaran celana dalam, sudah tentu ya, karena ini menyebabkan infeksi juga. Siapa yang suka tukar-tukar celana dalam? Enggak ya, saya yakin semua di ruangan ini enggak ya. Apalagi yang pakai Keling punya tuh celana dalamnya tuh, udah pasti lebih oke ya. Nah, next. Nah, ini satu hal yang paling penting Bapak Ibu. Pembalut. Jadi pembalut yang mengandung klorin, karena rata-rata pembalut Indonesia itu banyak yang berasal dari bahan daur ulang. Dan itu sangat menyebabkan kanker serviks. Nah, kita bisa lihat. Next, mungkin kita bisa putarkan videonya ya. Anda kaum hawa, berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau kaporit karena bisa sebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenali pembalut yang berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya. Bagi kaum hawa, pembalut wanita menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap waktu. Tapi siapa sangka pembalut yang menjadi sahabat bagi mereka justru bisa mendatangkan penyakit mematikan, kanker mulut rahim. Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan bisa meresap ke dalam rahim wanita. Untuk mengetahui apakah pembalut yang biasa Anda pakai setiap bulannya mengandung bahan pemutih atau residu klorin, saya akan bertanya-tanya kepada ahli racun kimia namanya Bapak Budiawan. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Kaporit merupakan wakil sisa zat klorin yang akan digunakan untuk menguji rendaman berbagai jenis pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat pemutih. Kita
bisa lihat perubahan warnanya ya. Kalau kontrol negatif dengan perendaman pembalutan itu tidak ada perubahan warna yang signifikan, sedangkan kalau kontrol positif di mana zat warna kita tambahkan kaporit, dalam hal ini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan. Lalu bagaimana hasilnya setelah sejumlah produk pembalut wanita yang beredar bebas di pasaran dan laris manis ini diuji kandungan kaporitnya? Ada satu pembalut yang diduga mengandung residu klorin dan ini sudah kita buktikan seperti barusan ya, akan terjadi perubahan warna bila rendamannya itu kita tambahkan zat warna alami yang sama. Prinsipnya, pembalut wanita berfungsi untuk menyimpan sel telur yang luruh saat wanita beraktivitas. Selain memberi rasa nyaman, pembalut seharusnya juga mampu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporit yang mematikan, pemerintah harus segera menarik produk pembalut wanita itu dari pasaran. Jadi kita para wanita tentunya tiap bulan kita pakai pembalut, betul ya? Nah, sekarang kita sudah tahu, ini yang bilang bukan saya. Jadi ada satu penelitian dan dia publikasikan kebetulan di televisi dan itu mengatakan bahwa pembalut itu bisa menyebabkan kanker mulut rahim. Sehingga kita harus paham betul sebagai wanita, jangan asal murah kita pilih. Kita harus pilih yang berkualitas dan nanti akan dibahas oleh pembicara berikutnya ya. Keling juga punya solusinya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk produk Keling nih. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sebenarnya gejala awal dari kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, yang pertama biasanya pasien itu akan mengeluh keputihan Bapak Ibu. Jadi keputihan yang baunya nggak sedap, gatal dan biasanya berwarna. Jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau dia udah keputihannya bau, gatal, lalu berwarna, hati-hati. Ya, tapi tidak selalunya kanker serviks, tapi bisa jadi kanker serviks. Kemudian yang kedua, dia menyebabkan perdarahan. Perdarahannya itu perdarahan di luar dari haid atau menstruasi. Nah, atau yang paling sering itu namanya postcoital bleeding ya. Jadi perdarahan sesudah berhubungan seksual. Nah, itu khas sekali untuk kanker serviks. Next. Jadi berdarah sesudah berhubungan. Nah, selanjutnya keputihan ya, sama, lalu perdarahan sesudah masa menopause. Jadi harusnya sesudah menopause nggak ada berdarah lagi, ini malah berdarah terus. Nah, itu hati-hati. Nah, selanjutnya keluar cairan kekuning-kuningan, bercampur darah, lalu kadang disertai nyeri panggul dan juga tidak bisa buang air kecil karena itu sudah menyebar dia berarti. Berarti kankernya sudah tidak hanya di serviks saja, tapi sudah sampai ke organ-organ lain, di panggul. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ini Bapak Ibu gambaran serviks atau mulut rahim normal. Kita bisa lihat, ini yang belum menikah, ini yang sudah menikah. Jadi agak sedikit lebar ya. Nah, ini normal. Ya, gambaran mulut rahim yang belum ada kanker. Next. Nah, ini sudah kondisi prakanker. Lesinya sudah ada. Jadi udah ada gambaran-gambaran kanker di sini. Ini udah disertai jamur juga. Next. Nah, ini yang sudah kondisi kanker. Jadi dia sudah lebih lebar, lebih besar, dan dia sudah masuk ke dalam rahim atau juga ke vagina, ke bawah. Next. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat dari bawah, ditoong gitu ya, dari bawah pakai alat. Nah, nampaklah dia, Bapak Ibu, kondisinya, dia tidak lagi mulus, jadi udah ada benjol-benjolan, rapuh sekali dan sangat mudah sekali berdarah. Tersenggol sedikit dia berdarah. Begitu ya, ini yang sudah kanker. Jadi dia bukan lagi prakanker, tapi sudah kanker. Next. Nah, ini rangkuman gejalanya. Jadi stadium awal biasanya tidak bergejala, stadium lanjut, nah dia bergejala.
Nah, kebanyakan orang kita, orang Indonesia itu datang 70% sudah stadium lanjut biasanya. Jadi sudah kesana kemari kankernya ya, karena tidak pernah deteksi secara dini dan juga tidak pernah tahu bagaimana cara mencegahnya. Nanti kita bahas. Next. Nah, jadi apa sebenarnya penyebab kanker serviks? Kita lihat ya. Jadi penyebabnya Bapak Ibu infeksi. Catat ya, infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh satu virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus, terutama itu HPV itu strainnya ada ratusan ya, dan yang menyebabkan kanker serviks itu strain 16 dan strain 18. Nah, dia yang menyebabkan kanker serviks. HPV itu kita bisa lihat, next. Nah, satu jenis virus yang ada di kulit. Jadi dia banyak sekali strainnya, yang beberapa strain itu menyebabkan kutil. Nah, dia kakak beradik dengan virus yang bikin kutil ya, atau penyakit-penyakit kulit. Nah, beberapa jenis strain HPV, terutama 16-18, kalau masuk ke dalam serviks, dia bisa bersifat menuju ke keganasan, begitu ya. Next. Jadi sebenarnya dia virus yang ada di mana-mana loh. Jadi bukan virus yang jarang, jadi virus yang sangat ada di mana-mana. Jadi virus yang umum sekali. Nah, kemudian 99% kanker serviks itu sudah ada penelitiannya memang disebabkan oleh HPV tadi. Nah, ternyata juga Bapak Ibu, semua wanita pasti ada dia HPV-nya. Jadi di dalam tubuh dan di dalam serviks semua ada HPV. Tapi tergantung kondisi imunnya, kondisi daya tahan tubuhnya. Karena virus itu tidak dengan antibiotik ya. Nah, jadi kalau seandainya ada pun virus itu, tetapi daya tahan tubuh wanita tersebut bagus, tidak akan terjadi dia kanker serviks, begitu. Nah, kemudian rata-rata kalau sudah terpapar dengan HPV sekitar 20 tahun, kalau dia tidak bisa jaga higienis, kemudian dia nggak pernah deteksi segala macam ya, nah, sekitar 20 tahun dia berkembang jadi sel kanker. Kita lihat next. Nah, jadi kebanyakan terdeteksi itu sudah terinfeksi HPV itu ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini satu penelitian mengatakan 90% dan 96%, jadi sudah di atas 90%, selalunya ditemukan HPV. Jadi HPV itu positif pada cervical cancer ya. Jadi betul-betul memang yang menyebabkannya adalah virus HPV. Next. Nah, ini dia. Kebanyakan sebagian besar itu bisa sembuh secara spontan, bisa sembuh. Nah, sehingga kita harus tahu bagaimana cara kita mencegahnya dan bagaimana sebenarnya sembuh. Nah, tapi sebagian kecil yang terserang HPV tadi berubah menjadi sel ganas atau sel kanker. Next, kita bisa lihat lagi. Nah, ini tadi ya, jadi yang menyebabkan itu strain 16 dan strain 18. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana sebenarnya dia bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, secara ini ya, jadi ini agak sedikit agak sedikit ilmiah ya. Nah, tapi kita konsentrasi aja, disimak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi awalnya normal serviks yang normal, lalu serviks yang normal tersebut diserang oleh virus HPV. Nah, dia akan terjadi tuh perubahan-perubahan dari ekosistem di dalam serviks. Jadi sel-sel atau kuman-kuman normal tuh mulai dia terganggu. Lalu sel-selnya bermutasi. Jadi sel-selnya tapi hanya berganti menjadi sel ganas, tetapi masih di serviks saja. Jadi belum kemana-mana, masih localized, masih lokal. Nah, pada saat itu dinamakan CIN atau displasia saja ya. Jadi cervical intraepithelial neoplasia. Jadi ini masih grade yang sangat rendah dan dia kalau seandainya orang ini sudah terkena, dia masih bisa sembuh. Jadi recovery-nya itu dia balik sekitar 2-3 tahun. Kalau seandainya dia bisa menjaga higienisnya begitu ya, memakai produk-produk sitotoksik biasanya, nah masih bisa sembuh. Lalu terus terserang lagi HPV karena paparannya terus. Nah, sekitar 3-4 tahun yang tidak bisa menjaga, dia akan berkembang menjadi grade yang lebih tinggi. Nah, grade yang lebih tinggi itu CIN 2, CIN 3, dan juga sudah masuk, jadi kankernya sudah masuk ke dalam organ-organ lain. Nah, itulah disebut invasive cancer, itu sekitar 10 tahun.
Nah, jadi proses ini harus kita paham betul, sehingga pada saat baru ketahuan hanya cin saja, jadi hanya di serviks saja, itu masih bisa sebenarnya untuk regres, masih bisa terobati. Ya, next, slide selanjutnya. Nah, ini gambarannya secara histologi ya. Nah, jadi dia mulai berubah sel-selnya, lalu terpapar lagi dengan HPV, dia akan kembali lagi berubah dan dia bermutasi, bermitosis, sel-selnya makin banyak dan dia makin menyerang ke dalam lapisan ini, lapisan basal ini, masuk ke dalam kelenjar getah bening, masuk ke dalam pembuluh darah dan dia menyebar ke seluruh tubuh. Itu sebabnya makanya kankernya tidak hanya di dalam serviks saja, lama-kelamaan bisa ke seluruh tubuh. Jadi lewat pembuluh darah, lewat kelenjar getah bening, gitu ya. Next. Nah, ini juga sama ya, dimulai dari sedikit, lama-lama jadi banyak, dalam, lama-lama terus menyebar. Dan dia cepat sekali menyebar kalau seandainya tidak dilakukan pengobatan. Next. Nah, ini gambarannya ya Bapak Ibu, tadi tulisan aja sekarang gambarannya. Nah, ini prosesnya, ini yang normal, lalu terkena HPV, kemudian dia menjadi displasia, displasia ringan, lalu displasia berat. Displasia itu adalah perubahan sel ya, jadi sel yang normal berubah menjadi sel ganas. Nah, kemudian dari sini itu masih bisa balik lagi, masih bisa sembuh. Tapi kalau dia tidak mengobati, tidak menjaga higienisnya, maka dia akan terus berkembang Bapak Ibu, menjadi kanker. Dan proses ini sekitar 5 sampai 15 tahun. Dia tiap orang berbeda-beda. Ya, next. Nah, ini dia ya. Prakanker, kanker, tidak diobati, maka bisa meninggal. Dan sangat banyak sekali wanita yang meninggal karena kanker serviks. Jadi kita harus hati-hati sekali ya. Next. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, grade-grade-nya ya. Nah, kalau grade-nya ada stage-stage-nya, jadi Bapak Ibu perlu ketahui, tahapan-tahapan dari kanker mulut rahim itu ada 4. Ada stage 0, stage 1, 2, 3, 4. Nah, kalau stage 0 itu sering disebut cin, masih cervical intraepithelial neoplasia. Jadi hanya di serviksnya saja, tidak masuk ke membran basalnya. Jadi tidak menyerang ke dalam-dalamnya dari mulut rahim. Sehingga kalau cin 1 itu baru 30%, tapi masih di serviks ya. Cin 2 sudah masuk 50 sampai 75%, cin 3 sudah masuk ke dalam selnya, tapi belum masuk ke dalam sel basal. Jadi membran basalnya masih utuh. Nah, jadi dia hanya di serviksnya, permukaannya saja. Ya. Nah, kalau seandainya sudah berkembang, membran basalnya dia masuk ke dalam sel-sel yang lebih dalam, nah dia berubah menjadi invasive cancer. Next. Nah, dia sudah masuk ke stage berikutnya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya sudah masuk ke stage 1, itu serviks sudah kena, stage 2 itu sudah ke bawah, stage 3 sudah sampai ke dinding panggul, stage 4 itu sudah menyebar ke organ lain, seperti paru-paru, liver ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana penyebaran dari kanker mulut rahim. Nah, kita lihat di video berikut ini ya. Nah, jadi dimulai hanya sekitar 5 sampai 15 tahun saja. Begitu ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, bagaimana solusinya? Kalau stadium prakanker Bapak Ibu, nah mukanya udah tegang-tegang semua nih kayaknya nih. Boleh tepuk tangan dulu dong biar rileks ya. Nah, untuk stadium prakanker, pengobatan ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada konisasi, bedah beku, bedah laser, bedah listrik. Dan juga satu yang paling penting itu adalah produk-produk sitotoksik.